Keadilan sejahtera kembali menjadi sorotan. Setelah ramai diperbincangkan banyak orang lantaran menjadi kutu loncat dengan bergabung dengan rival politik dalam Pilpres 2024, kelompok yang mengklaim sebagai partai dakwah itu kini tengah jadi perhatian gegara urusan selangkangan. Salah seorang kader PKS asal Singkawang, Kalimantan Barat, harus berurusan dengan hukum lantaran diduga melakukan pencabulan kepada seorang anak berusia 13 tahun. Nasib nahas yang dialami anak di bawah umur itu terjadi pada 2023. Ia diduga melakukan aksi bejatnya tersebut sebanyak 2 kali. Salah satunya dilakukan di kontrakan milik pelaku. Kala itu, ia memaksa melakukan hubungan intim dan mengancam akan menagih utang kontrakan orang tua korban. Kasus pelecehan tersebut lantas dilaporkan ke kepolisian dan HH ditetapkan sebagai tersangka. Namun, polisi susah melakukan pemeriksaan lebih lanjut lantaran surat pemanggilan tidak pernah digubris tersangka. Ia kerap mangkir datang ke kantor polisi karena beralasan sedang menderita sakit jantung. Tapi, seperti kata pepatah, sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai, akhirnya akan tercium juga. Begitupun HH. Kasus yang semula hanya diketahui segelitir orang, kini menjadi perhatian mata seantero negeri, terutama setelah HH dilantik jadi anggota DPRD Singkawang pada 7 September 2024. Masyarakat mengecam pelantikan tersebut lantaran HH berstatus tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Setelah persoalan itu memenuhi ruang pemberitaan dan ramai di media sosial, pengurus PKS bergerak. Pelaksana harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heriawan pun angkat bicara. Ia mengatakan partainya tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap tindakan pelecehan seksual. Oleh karena itu, jika ada kader partai yang melakukan perbuatan nista tersebut, bakal langsung dipecat. Kasus seperti itu bukan kali pertama terjadi. Pada Maret 2019, seorang caleg PKS di Pasaman Barat, Sumatera Barat, AH dilaporkan lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Mirisnya, aksi bejatnya itu dilakukan selama bertahun-tahun. AH pun dicoret dari daftar caleg. Bukan hanya caleg, anggota DPR RI dari PKS pun terjerat dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada Mei 2023, legislator berinisial BY dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI lantaran telah melakukan kekerasan kepada istri keduanya. Pelaku dilaporkan karena telah memukul, mencekik leher, hingga menyiksa korban yang sedang hamil. Menurut pengakuan korban, M, pelaku melancarkan aksi kejinya itu sepanjang tahun 2022. Diketahui, BY merupakan kader PKS yang berhasil masuk Senayan setelah menang suara banyak dalam Pileg 2019 di daerah pemilihan Jawa Tengah 1. Ia lantas ditugaskan di Komisi 8 yang membidangi soal agama dan sosial. Di Partai Bulan Sabit berlatar oranye itu, BY kerap dipercaya menduduki jabatan penting, diantaranya menjadi Direktur Eksekutif Dewan Syariah Pusat PKS, Ketua Badan Perencanaan DPP PKS, serta Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP PKS. Sejak mencuat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada pasangannya, BY dikabarkan mundur dari partai. Ia pun menepis tudingan istri keduanya itu dan menyebutnya sebagai fitnah.